Langsung aja ya, langsung aja ya. Nah ini ada juri. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah jurinya itu ada 5. Ya. Dewan jurinya ada 4. Kebetulan saya dapat tugas ngomong. Jadi dewan juri yang 3 itu bisa kalian seret-seret. Kalau saya jangan udah sampai ngomong. Oke ya, siap? Siap. Ya, bicara teknis. Ini Pak Yayat Hidayat. Tapi kalau saya panggil Pak Yayat Hidayat nggak mau nengok dia. Kalau saya panggil Pak Ujang baru nengok dia. Rupanya nama Ujang itu rezekinya dia ya. Nanti berbicara untuk masalah teknis saya serahkan sama Pak Ujang ya. Silakan. Mohon Pak Rudi. Jadi bukan tenis ini, nanti tenisnya di lapangan Pak. Cuman diusahakan ya, mengingat kondisi lagi gini, jangan terlalu banyak berkelompoknya. Karena jurinya kan banyak, ada 9. Misalkan Bapak mau nanya, diusahakan nanya pohon sendiri Pak. Nanti kalau misalkan mau nanya pohon orang untuk pemahaman, kenapa ini juara, kenapa ini enggak, misalkan yang masuk 10 besar, nanti setelah nanyain pohon sendiri. Karena biasanya gini, kalau nanya pohon sendiri kan itu si juri menerangkan, nanti bisa dipraktekkan selanjutnya sebagai catatan kan, oh ini. Karena banyak dalam pameran itu dikasih bendera merah, itu biasanya jarang pertanyaan. Sebetulnya yang merah itu bisa lebih bagus lagi. Bagaimana cara meningkatkan kualitas merah ke misalkan 10 besar. Biasa yang nanya itu hijau Pak. Padahal sebetulnya hijau lebih bagus kan, kemarin saya cerita, ada yang dengar nggak Pak? Hijau lebih bagus, baik kok. Oh coba kalau merah baik sekali, cuma sekali. Jadi biasanya puas. Yang merah, kalau yang hijau itu nggak puas Pak. Ya kan? Jadi gitu nanti diatur aja lah dengan panitia Pak untuk ininya, untuk pelaksanaannya tenisnya. Silakan, di sini ada Pak Wahyu, Pak Zena, Pak Maya, Pak Zurijal, Zurijal, Pak Wahyu, Pak Yudi sama Pak Rapi. Saya sendiri Ujang, boleh dipanggil Yayat karena saya juga umpetin namanya Pak. Silakan, saya mungkin nemenin Pak Rudi Pak, lagi di tenda ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi, ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sini. Nanti yang ini berangkat di lapangan. Jadi pohon itu gini, kalau ini buat pohon selanjutnya ya, kalau ini mau program kayak gini nih. Jangan sekali-kali kalau bikin cabang ini dijadiin langsung tanpa tahapan. Kelihatannya silinder. Ini pohon juga batangnya silinder, kurang bagus. Pohon yang mengesankan pohon tua itu biasanya keseimbangan anatominya udah berubah. Kalau nggak gepeng, ada gelembungnya. Mengesankan pohon itu pohon tua dan besar. Nah ini kesannya pohonnya muda, ya kan? Cuma kan dari gerak dasar kurang bagus Pak. Kenapa? Coba lihat. Ini mungkin ini salah. Ini larinya mau kemana? Sedangkan kayak gini nih Pak. Oke, di bawah besar kan? Kecil. Oh di sini besar gitu. Kalau mau dibikin tunggal, bener-bener tunggal, ya potong segini udah sekalian. Tapi kalau mau divariasi, ini karena ini termasuknya jadi membingungkan, cabang bukan, batang bukan kan. Kalau batang secara flow-nya itu ini bagus itu dari sini mulai pangkat sampai tepi mahkota. Nah penilaian proyeknya itu cabang yang gini nggak dinilai. Cuman di atas ini fungsinya buat apa? Kalau mau misalkan ini mau dipanjangin sekalian, karena cenderung kalau cabang lebih besar, pertumbuhan cenderung lebih panjang. Boleh nih divariasi, nanti dibikin lagi mahkota di sini, malah lebih nantinya lebih dinamis, tidak monoton. Ini kan pohon-pohon yang bilang tadi Pak Rudi naturalis, ya kan? Cuman ini itu gaya itu nggak jelas gitu Pak, ya kan? Dari kaki, kemudian ya flow-nya kurang bagus kalau saya mah. Cuman tetap saya apresiasi masih baik, ya. Jadi nanti kalau secara tenis bikin tuh kayak gini nih, jangan langsung dikawati, dijadiin pecah gini, jangan. Bagusnya itu nanti udah imbang, potong satu buat keluarnya dulu, kemudian nanti mecah dua. Kalau pohon-pohon gini coba secara tenis bikin teknik 1-2.
Ngerti nggak teknik 1 2? Teknik kuantitatif. Jadi kalau kita misalkan untuk mengambil ini, sifat pertumbuhan pohon itu biasanya kan langsung ke bawah, ke atas dulu kan. Pertumbuhan ke atas, kita potong dulu segini nih. Setelah imbang. Kalau enggak mau imbang, karena kalau pohon kecil itu beda pengerjaan dengan pohon besar. Sekarang kalau ini nunggu imbang, nanti ketarik lagi dengan cabang yang kedua, ini tambah besar, akhirnya ini jadi nggak proporsional. Biasanya orang karena tidak proporsional, biasanya dibikin si cabang itu dibikin batang, jadi lagi ada mahkota, ya kan? Itu salah satu inovasi pengembangan dari bonsai-bonsai yang konvensional, yang textbook kanan kiri, ya kan? Jadi jangan langsung dijadiin potong dulu segini, keluar dulu. Malah nanti hasilnya seolah kayak main cut and grow. Beringin, jangan sekali-kali kayak gini, bekas kawat. Ini saya kalau pohon udah kena kawat beringin, terus dijadiin diturunin terus 10 tahun nggak bakal bekas kawat ini. Beringin. Bekas kawat kan mengganggu, karena ada jaringan dia kan. Kemudian kalau nanti di pameran, di bintang, sekarang belum Pak. Lama-lama bekas kawat itu mungkin kita menjadikan satu apa ya, kalau kekurangan. Tapi sekarang masih ada bekas kawat, celah nggak apa-apa. Kedepannya itu gini, bonsai itu kan hasil rekayasa manusia, tadi kalau dibilang kan. Tapi pada akhirnya hasil rekayasa manusia itu hilang. Bagaimana caranya? Kalau yang mampu main flip and grow boleh, tidak. Kawat itu kan hanya alat bantu. Kalau bapak misalkan nyari itu mau nunggu di sini, potong di sini, nanti keluar lagi sini, potong lagi, pecah ke sana. Jadi begitu dapat cabang, dia yang ranting itu ngisi ruang yang lain. Ya kan? Jadi nanti timbul apa ya, ruang-ruang kecil garis komposisinya, kemudian ada ruang besar buat kedalaman ruang kayak gini nih Pak nih. Coba kalau di sini Bapak tumbuhin, di sini ada cabang. Ruang sana belakang tembus nggak? Pasti nggak kelihatan kan? Dipotong, biar ada ruang, ada kedalaman. Tadi kata Pak Rudi ada bilang perspektifnya, nyambung Pak Rudi ya. Umumnya di pohon-pohon gaya grouping berkelompok. Sebetulnya di pohon gini juga ada. Kenapa pohon harus pengecilannya ke atas? Maksud gitu kalau orang Lampung apa pengecilan ke atas? Itu karena timbul perspektif Pak. Seolah-olah kalau kita ini kan seolah-olah kita sebuah pohon besar, kita duduk di sini nih. Begitu lihat ke atas, jarak pandang yang kita lihat ke atas makin jauh kan makin kecil. Sama juga ke belakang, cabang itu kenapa harus gede kecil, itu karena timbul perspektif. Itu, jadi penerapan perspektif itu yang lebih mengena di grouping, tapi di pohon-pohon semua ada perspektifnya kayak gini. Daun tuh ada garis. Karena kalau kita, tadi ada bilang Pak Rudi itu bilang garis. Apa sih implementasinya dalam bonsai garis itu? Garis ada dalam semua pohon. Ini kan garis, ada garis lurus, garis lengkung, ya kan garis zigzag. Nah dalam bonsai itu ada yang namanya permainan garis. Ya itu maksudnya nge-wiring, kalau nge-wiring itu ada yang bikin lurus, lengkung. Nah itu yang dibilang garis. Ini juga garis. Sampai teging kan garis jaya. Kemudian itu garis ada lengkung, ada liukan. Bonsai ada yang ngeliuk, ngelipet. Itu permainan garis. Jadi kalau udah menguasai permainan garis dan ngerti tentang dimensi, komposisi, kita bikin bonsai itu kan bonsai itu hanya apa namanya, kita mengisi tata letak, ya kan, tata ruang itu Pak. Jadi kalau kayak gini, bagaimana Pak untuk meningkatnya ke depan? Ini kakinya kurang bagus basicnya. Jadi ya diprogram lagi. Bagaimana kalau diprogram? Jangan di pot kecil, perlahan. Bikin abang itu jangan dibikin apa ekstrim itu. Iya, jadi nanti ada di situ namanya ritme, gerak irama garis. Kalau batangnya udah sederhana, ini sederhana. Tapi kalau batangnya kayak gitu tuh, malah kebalik. Itu pola lagi ekstrim. Iya. Nah ini sederhana, kayak nyambung. Nah itu kalau ini pola bisa sederhana, ini dibikin ekstrim. Dibikin dua itu yang tadi katakan Pak Rudi itu. Bikin berani ekstrim. Gitu. Multidimensi kan, jadi Betul dasar. selain dimensi makronya juga mikronya ada yang kecil-kecil gitu, ya kayak di alam juga. Ada gelombang besar, ada yang kecil. Iya. Nah, betul. Tidak menyangkut itu. Oh, di sana tuh nggak ada yang gitu bunyinya. yang dikatakan itu Pak Rudi. Kenapa saya bilang ada? Ruang. Keterbatasan manusia untuk melihat alam Iya, sangat kecil. Apakah mampu dilihatin?
Kita taunya alamnya Lampung Barat yang dilihat ya pohon-pohon sekitar, karena bonsai itu dipengaruhi oleh budaya lingkungan. Tapi contoh misalkan budaya di sini, yang paling mudah gini lah di Bali. Ada saya lihat di pameran itu ada orang menampilkan patung, bawa patung gitu kan, ada pohonnya. Itu pengaruh budaya. Nggak apa-apa tampilkan. Cuman di kita begitu masuk ke penjurian kita harus tahu konsekuensinya. Dan di situ ada pot, bagaimana cara apa namanya keseimbangan keserasian antara pohon dengan pot dalam kolom-kolom penilaian itu. Makanya kalau dalam dalam berkreasi kita juga diusahakan harus tahu tentang penjurian. Kenapa? Itu sebagai pengetahuan. Walaupun bukan juri, kita harus ngerti apa sih penjurian itu. Karena gini, kalau kita mau ngejurin apa sih yang dinilai kan mesti ngerti minimal itu. Punya bahan dulu. Kalau nggak ngerti, ya udah ada resiko. Tapi kalau ngerti kita persiapkan, misalkan penampilannya udah boleh lah. Gerak dasarnya ini kurang bagus. Jadi nanti kalau misalkan kurang bagus kita tampilkan di pameran ada konsekuensinya pasti ya. Juri mengapresiasi pastinya di bawah gitu kan. Gitu. Ya. Jadi intinya kalau kayak ini betul udah bagus, nilai baik. Coba. Kalau saya ini mungkin nilai C beda lagi kan. C itu sebetulnya kalau dalam bonsai penilaian itu C itu cukup. Cuma kadang-kadang orang yang ini kurang ya udah mungkin diprogram lagi. Bonsai itu dasarnya sih kalau mau nunggu waktu kan sama teknis nggak ada yang jelek mas. Ya itu. Coba sekarang kalau orang yang ruangnya nanti tertutup. Yang satu ditanamin Terlalu rimbun. Nggak ada celah ya. mau nungguin. Ini jadi bonsai masalah kelas. Ini juga. Nah, ini letak bukan namanya jangan masih bonsai ya. Bagaimana cara membuat bonsai yang baik. Kemudian bagaimana kita mengurangi akar, sia-sia ya Pak. Betul. Kalau sekarang nanam kata Pak Ujang kata lama bisa jadi bonsai bagus. Kalau nggak dikerjain mah ya nggak bisa bagus umur-umur juga kan gitu. Teknis itu penting, ya kan? Gitu. Oke, masih ada yang lain ya. Yang lain. Itu Pak. Habis yang kurang nih Pak. Terbentuk fatwa. Iya ya. Begini rupanya. Langsung bentuk dia. Kata sedikit. Kata sedikit. Oh ini ya. Segini aja udah gitu. Nah, mensiasati yang ini tadi Pak, bagian sini. Ini sebetulnya bisa Dibuang aja. Potong aja Pak. Ya potong aja. Ini banyak. Tanam lagi. Saya belum punya mami Pak. Itu ya. Orang tuh. Orangnya sudah itu. Nah, ini Pak Rudi. Ini kan yang dikatakan sama Pak Rudi tadi. Ya, ruang. Ini kan tadi banyak yang menutupi ruang. Terus ininya kan kelebaran. Jadi kesan pohonnya jadi kecil karena ini kelebaran kan. Tapi kalau dipepetkan kesan pohon ini jadi Dipepet gimana? Iya dipres. Dipepet. Kalau istilah di sana di Bandung dipepetkan, Pak. Dipres. Kalau cewek boleh Nah, dipepet. kesan pohon kan jadi besar. Nah, terus ini kan menghalangi pandangan. Tadi asalnya kan dari sini depannya. Nah, ini kan kayaknya dari sini. Yang paling saya nggak suka sama orang bonsai cuma satu, tukang cari muka. Ah iya. Ini lagi cari muka sekarang. Ini supaya Tunjukkan. ini supaya jangan supaya kelihatan besar. Ini kan begini. Kesan besarnya. Nah, itu gimana caranya? Pendek. Dia pintar. Di mahkotanya dipres. Dipres. Jadi ini juga kalau masih kurang ya dipres lagi dikit. Jadi ini kesan pohonnya jadi tinggi. Ini numpuk nih. Potong aja di sini. Iya. Nah ini kalau ini potong, nanti ini keluar dari sini aja nih. Nah, nanti kan keluar. Tanggung jawab ya kalau mati ya. Nanti keluar tunas, diarahkan, potong lagi dari sini, potong lagi. Ya itu yang dikatakan sama Pak Rudi nanti
itu proporsi dan juga perspektif. Ini kan dari sini besar semakin kecil. Juga proporsi keseimbangan. Jadi nggak selendris lah, nggak sama rata gitu. Terus untuk buka mukanya ini? Nah, ini kalau misalnya ini nggak dibuang, ini dipendekin. Dipendekkan. Iya. Nah, kalau Ini posisinya, posisi benernya gimana? posisi aslinya gini. Bagaimana? Nah, Terus posisi lalu mau aslinya. dibikin gimana? Ini dikit. Tapi jangan nyiksa Pandangan dari orang sini. gitu. Iya, ganjel aja, ganjel dulu. Enggak apa-apa, udah bersedia. Udah siap, Sudah siap. Udah siap megang Udah siap. selamanya. Ini. Oh. Itu. Emang udah siap itu udah. Ini kan udah dipeleseran. Red. Nah, Masih kurang yang dikit ini lah ngepres. bagaimana kita ngepres. Tapi jangan lupa ya, kita hitung tahapan. Kita hitung tahapan. Ini gerak iramanya bagus nggak nih? Ini kurang. Jadi Harus dipotong dari sini dulu. Nanti keluar lagi. jangan harus dipotong. Potong. Silakan potong. Ini harus dipotong. Pak. Juga kalau dia tumbuh, kedalaman dimensi batangnya nggak kelihatan kan? Kalau di sini dia kelompok daunnya di sini bisa jadi terbuka kelihatan. Itulah yang dibilang kita membentuk ruang kosong untuk melihat kedalaman dimensi. Ambil gergaji. Nah, Contoh, Pak. ini juga, ini nih. Ini kan selendris ini. Ntar kita potong dulu ya. Iya, potong aja. Apa-apa. Jangan terlalu Ah, banyak. Jangan pantengin. terlalu banyak-banyak. Berjimat. Nah, kita bisa potong di situ atau kita kredit dulu. Ya kan? Potong langsung aja ya. Gimana? Ini pan kalau itu gampang keluar tunasnya. Iya. Kalau kita kredit dulu, mungkin kita Dikit-dikit potong dulu. dulu Dari ya. dulu. Ya, Ya. kita potong sini. Nah, kredit. Nah, ntar dulu. Ini kan ngalangin itu, Eh, ya kan? Ya. Bisa nggak potong sini nih? Bisa. Bisa. Lalu yang ini Iya, kredit lagi. di mana potong? Diansur dari sini Oh, atau banyak, dari banyak. sini. Nah, dari sini. Sudah ya. ACC semua nih. Tuh. Nah, Akhirnya habis juga Ntar, namanya kredit. ini kalau dua kompak tinggal akarnya ntar. nah ini masih Nol lagi. Maksudnya, ntar dulu. Ini maksudnya begini. Jangan sampai berat kepala dia. Dia berat kepala. kesatuannya udah agak kelihatan besar gitu. Kalau tadi kecil. Sampai jadi pun nggak bakal dapat. Tuan Putri di atas. Itu dasar. Paham nggak maksud saya? Kalau kamu dasar sudah salah, buat rumah ada depan ada belakang nggak? Ada. Enak kan? Putar pohon, potnya putar. Ini ke sini. Putar. Awas kena yang lain. Lagi. Oh. Di depan. Kalau dari ubin ada yang rasuk, dari biasanya rasuk. Biar terpotong. Kalau jatuhin kayak ada lasi.